إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan di kesempatan siang hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan, kesenangan di dunia ini yang dirasakan oleh seorang anak Adam telah terdapat keterangan di dalam Al-Quran. Dijelaskan para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebahagiaan, kesenangan yang tercela. Yang kedua kebahagiaan, kesenangan yang mubah. Yang ketiga kebahagiaan, kesenangan yang terpuji, berpahala, bahkan kita diperintahkan untuk itu. Adapun kesenangan yang tercela adalah kesenangan seseorang yang ada pada dirinya yang mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah kepada dirinya, menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesenangan yang dirasakan oleh seseorang itu mengundang murka Allah. Itu adalah perkara yang bertolak belakang dengan agamanya. Perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Maka siapa yang senang, bahagia dengan apa-apa yang tidak Allah ridhai dan mengundang murka Allah, maka ini adalah kesenangan yang tercela, yang seorang mendapatkan dosa dengan kesenangan yang dia miliki tersebut. Di antaranya contoh adalah kesenangan seseorang akan kesempitan, kejelekan yang menimpa Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Mereka ini orang-orang munafikin, orang-orang kafirin, kalau engkau wahai Muhammad mendapatkan kesenangan, maka mereka merasa sedih dan sempit hatinya. Tapi kalau kalian mendapatkan musibah, kejelekan, maka mereka bersenang untuk kejelekan yang engkau dan kaum muslimin dapatkan. Ini diantara contoh kesenangan yang tercela. Di antara contoh juga kesenangan yang tercela
seorang senang dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafiqun, farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang yang terduduk tidak ikut bersama Rasulullah itu gembira dan merasa senang ketidakikutsertaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu suatu kemaksiatan, padahal itu penyelisihan perintah Rasulullah SAW. Kemudian di antara contoh juga seorang yang senang dengan apa yang dia miliki dari dunia, harta, jabatan dan kedudukan yang membuat dia lupa kepada Allah, yang dia membuat dia sombong, membuat dia jumawa dengan pencapaian duniawiyahnya tersebut. Seperti apa yang ada pada Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuz, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, idz qala lahu qaumuh la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Allah Musa, di mana Allah anugerahkan perbendaharaan dunia kepadanya, sampai-sampai kunci perbendaharannya itu dipikul oleh banyak orang. Ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, janganlah kamu senang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang senang. Maksudnya jangan kamu senang dengan kesenangan yang ada padamu. Di mana Qarun dengan kesenangannya merasa apa yang dia miliki semata-mata kepandaiannya, kecerdasannya, kemampuannya, ilmunya. Sebagaimana yang Allah badikan, Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapat ini semua atas ilmu yang ada padaku. Maka kesenangan seperti ini, pencapaian duniawiyah yang membuat seorang lupa kepada Allah, tidak bersyukur kepadanya, maka ini juga adalah kesenangan yang mendatangkan murka Allah, kesenangan yang Allah benci, kesenangan yang tercela di dalam agama yang mulia ini. Kemudian yang kedua, kesenangan yang mubah adalah kesenangan seseorang yang senang dengan perkara-perkara yang menyenangkan hatinya, yang tidak tercela, yang tidak dilarang oleh Allah, yang tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesenangan yang terpuji. Kesenangan yang terpuji inilah yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, yaitu kesenangan seorang terhadap apa-apa yang Allah cintai dan ridhai. Kesenangan seseorang menyambut karunia, anugerah dan rahmat Allah SWT. Kesenangan yang ada dalam hati untuk menegakkan agama Allah, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kesenangan dengan apa yang menjadi syiar syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk dia antusias mengamalkannya. Kesenangan seperti ini, kesenangan yang terpuji, kesenangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang akan membuat bersemi keimanan, kesenangan yang para pelakunya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, hanya dengan rahmat Allah, hanya dengan karunia-Nya hendaklah mereka senang. Itu lebih baik dari berbagai macam dunia yang mereka kumpulkan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seorang mukmin, bagaimana mungkin seorang muslim tidak senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala membawa kehidupan kepada dirinya, membawa kehidupan kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasulnya yang menyeru kepada kalian apa-apa yang membawa kehidupan buat kalian. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira? Bagaimana seorang mukmin tidak bersukacita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."
siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, mau laki-laki, mau wanita, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik baginya di dunia, di barzakh, dan di yaumul qiyamah kelak. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan karunia dan anugerah Allah, sedangkan dengan menegakkan apa yang Allah cintai dan ridhoi itu, bersukacita dan antusias kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan mendahulukannya, maka dia akan merasakan manis di dalam hatinya. Dia akan merasakan manisnya iman yang tidak akan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang bergembira, sukacita, bersungguh-sungguh dengan karunia dan rahmat Allah SWT. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Di mana Allah dan Rasulnya dia dahulukan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dia utamakan daripada segala sesuatu selain Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena mengharap sesuatu dari yang dia cintai, tapi dia cintai itu karena Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda ilal kufur kama yakrah an yuqdhafa finnar. Itu dia enggak suka balik lagi ke masa buruknya, ke masa kejelekannya, kepada kekufuran, seperti dia enggak suka dilempar ke dalam api. Maka barang siapa yang ada pada dirinya salah satu atau 3 hal ini, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana seorang yang beriman tidak bersuka hati, tidak berlapang dada, tidak menampakkan kesukaan dan antusiasnya dengan karunia dan rahmat Allah SWT. Sedangkan itu semua lebih baik dari segala dunia yang dikumpulkan dan yang menjadi perlombaan manusia di dalam mengumpulkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kegembiraan kita di saat ini tentunya apa yang sebentar lagi kita akan melewatinya, memasukinya, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana bulan ini sebagaimana kita ketahui bersama, Allah limpahkan keberkahannya, karunia-Nya, rahmatnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun menggemarkan, memberikan kabar gembira agar kaum muslimin memiliki kegembiraan, bersiap, bersungguh-sungguh, antusias, memahami dan bersiap-siap apa yang akan dia lakukan di kesempatan Ramadan yang akan dia lewati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelang Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradha alaikum siyamah." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di siang harinya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa fi kulli lailatin utaqa minan nar. Di setiap malamnya ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Kemudian Nabi SAW memberikan peringatan setelah memberi kabar gembira, wa man hurimal khair faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, ini benar-benar orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam memberikan kabar gembira sekaligus mempersiapkan kita semua untuk bersiap-siap jangan sampai melewatkan kesempatan emas bulan Ramadan yang Allah bukakan anugerah dan karunia-Nya sebesar-besarnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan kepada kita sekalian motivasi, kegembiraan
yang dirasakan oleh orang-orang yang ibadah, yang dirasakan oleh orang-orang yang saum. Kata Nabi SAW, lisaim farhatan. Bagi orang yang puasa, dia akan dapat 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrih. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sambut Ramadan yang kita akan memasukinya dengan penuh antusias, dengan penuh kegembiraan, membukakan hati kita, menyongsong rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, perlu kita garis bawahi dan perlu kita perhatikan bahwasanya kegembiraan yang kita tunjukkan bukanlah hanya dengan angan-angan kosong semata. Kegembiraan harus dibuktikan dengan kesungguhan, harus dibuktikan dengan amal, harus ada bukti yang menunjukkan menyongsongnya kita, menyambutnya kita akan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan gembira kemudian kita tinggalkan amal, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka ini adalah angan-angan kosong yang seorang tertipu dengannya kalau dia berlaku seperti ini, hanya menunjukkan kesenangan diri dan dia lupa apa yang Allah wajibkan untuk dia laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Bukan dengan angan-angan kosong kalian atau angan-angan kosong seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yang beramal buruk dia akan mendapatkan balasannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya sekedar gembira tapi kita meninggalkan amal. Tidak cukup hanya sekedar menunjukkan kegembiraan tapi kita tidak menunjukkan dan membuktikannya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang berada di bulan Ramadan bukan hanya orang-orang beriman. Yang ada di bulan Ramadan bukan hanya orang beriman, sehingga terpuji atau tidaknya seseorang bukan keberadaan dirinya di bulan Ramadan, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan di bulan Ramadan. Itu yang menjadikan dan yang menentukan tercela atau terpujinya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, beradanya kita di bulan Ramadan dengan kebaikan bukan hanya sekedar fisik kita, akan tetapi hati yang dipenuhi dengan antusias, hati yang dipenuhi dengan iman, hati yang dipenuhi dengan ihtisab, yang dengannya menggerakkan kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang kita lakukan. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana innaka antal ghafurur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.